Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membawakan materi mengenai cara belajar efektif dan tata krama. Cara belajar efektif ini meliputi pengertian belajar, tips meraih sukses belajar, sikap dan kebiasaan belajar yang positif, kemudian strategi belajar yang efektif, dan kemudian motivasi. Saya akan mulai dari pengertian belajar dulu ya. Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Belajar ini bukan merupakan hal yang tidak biasa ya. Ini merupakan hal yang sudah adik-adik lakukan sejak taman kanak-kanak, mulai taman-taman kanak-kanak, SD, SMP, hingga sekarang mau memasuki SMK. Kemudian belajar ini merupakan hal dasar yang penting bagi kita semua, juga untuk mempersiapkan untuk memecahkan segala masalah, baik untuk dari masa lalu ke masalah yang akan datang, baik itu ketika nanti adik-adik lulus SMK, ketika masuk bangku kuliah, dan kemudian sampai lulus. Tips meraih sukses belajar. Tips ini meliputi memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada orang tua, dan menghormati guru. Nah, ini memang hal yang paling utama ya, yakni orang tua, guru, dan Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat mereka lah kita bisa memiliki dasar untuk menimba ilmu di sekolah. Jadi seperti itu. Kemudian berintegritas, taat pada tata tertib, dan memiliki kemandirian. Kemudian menyusun visi, target, dan jadwal pencapaian, selalu mengumpulkan tiap tugas, memanfaatkan praktek kerja industri, dan temukan kegembiraan dalam setiap langkah. Jadi adik-adik ketika di SMK 2 Negeri Trenggalek ini wajib memiliki semangat untuk belajar, menimba ilmu, dan mengikuti setiap proses pembelajaran yang ada demi meraih hasil belajar untuk meningkatkan kemampuan adik-adik. Kemudian sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Nah, sikap ini merupakan hal yang penting ya. Sikap itu mendasari bagaimana kita menggunakan kemampuan belajar kita secara lebih efektif. Yakni pertama, menyenangi pelajaran, baik teori dan praktik. Kemudian merasa senang mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan oleh sekolah. Jadi ketika kita menyenangi suatu pelajaran itu, maka kita tidak merasa terbebani dan enak untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian mempunyai disiplin diri dalam belajar. Ketika kita mempunyai disiplin diri dalam belajar, kita tidak akan mudah lupa. Kita akan selalu mengulang untuk terus mendapatkan ilmu-ilmu baru.
Kemudian antusias memperhatikan penjelasan dari guru. Berkaitan dengan tadi ya, setiap penjelasan dari guru kita perhatikan, kita amati, kita terapkan. Itu kemudian nantinya akan menambah kemampuan kita untuk menyerap hasil-hasil dari pembelajaran yang ada. Kemudian ulet atau tekun dalam melaksanaan pelajaran praktek. Untuk pelajaran praktek ini memang membutuhkan pengalaman ya. Jadi memang untuk praktek ini adik-adik memang harus tekun dan ulet, harus selalu belajar, tidak menyerah. Baik ketika praktikum mungkin ada berhasil, ada gagalnya ya. Tapi ketika adik-adik ulet dan tekun, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan dan belajarnya ini. Ketika adik sudah ulet, tekun, dan tidak putus asa, berkali-kali adik meskipun mendapatkan hasil yang kurang maksimal, percayalah nanti akan menjadi lebih baik lagi, dan adik-adik akan mendapatkan sesuatu yang bisa adik pelajari dan adik aplikasikan. Kemudian mengerjakan tugas-tugas atau PR dengan sebaik-baiknya dan ulangi apa saja yang telah dipelajari secara teratur. Nah ini kemudian tugas-tugas yang diberikan oleh guru dipelajari sebaik-baiknya, kemudian di rumah untuk mengulangi materi, tidak hanya belajar untuk materi ke depan, tapi untuk yang lalu perlu kita ulangi lagi. Jadi tidak akan mudah lupa dan akan selalu bisa digunakan untuk adik-adik untuk menerima materi yang akan datang, yang berdasarkan materi-materi dari sebelumnya. Kemudian motivasi belajar. Nah ini, motivasi belajar ini suatu hal yang juga penting ya, karena juga mendasari bagaimana kita akan bisa selalu memberikan hal terbaik ketika kita sedang belajar. Jadi motivasi belajar ini bisa memantapkan kita untuk terus menerapkan cara efektif dalam belajar ini secara terus-menerus, secara konsisten seperti itu. Dengan cara adik-adik, pertama, mantapkan tujuan belajar. Jadi adik-adik di SMK Negeri 2 Trenggalek ini pusatkan tujuan adik-adik pada cita-cita yang ingin adik capai. Kemudian yakinkan diri sendiri untuk ingin berkembang. Jadi kesempatan untuk masuk di SMKN 2 Trenggalek ini, gunakan kesempatan ini sepenuhnya untuk mengembangkan diri adik-adik, baik itu dalam segi pelajaran maupun bersosialisasi di luar pelajaran. Kemudian bangunlah lingkungan yang mendukung. Nah ini, ketika lingkungan adik-adik mendukung, maka akan juga membantu adik-adik untuk dapat mempelajari, untuk dapat saling membantu untuk meningkatkan kemampuan. Kemudian percaya pada proses. Nah ini, percaya pada proses, sedikit demi sedikit apa yang adik pelajari tidak harus instan, namun apa yang ada adik-adik pelajari secara sabar dan tekun akan menjadikan adik-adik memiliki lebih banyak ilmu. Kemudian, nah ini, kedua orang tua kita ini merupakan salah satu alasan kita belajar ya. Jadi ketika orang tua kita sejak dulu SD, SMP hingga sekarang juga membiayai kita, menafkahi kita untuk dengan harapan supaya kita nanti bisa menjadi sukses ke depan, seperti itu. Nah ya, motivasi terbaik adalah suatu kesadaran yang berawal dan akan kembali pada diri sendiri untuk selalu bangkit. Jadi terus kembangkan diri dan dengan belajar, dan jadilah wujud terbaik dari diri adik-adik. Kemudian tentang tata krama. Tata krama ini merupakan sikap atau sopan santun ketika berada di lingkungan sekolah. Hal ini penting untuk membangun kepribadian yang lebih positif. Nah, ini meliputi berpakaian rapi dan sopan saat di sekolah,
tidak terlambat datang ke sekolah serta pulang sekolah pada tepat waktunya. Jadi ketika memang waktunya sekolah, adik-adik benar-benar mengikuti pelajaran yang ada, mata pelajaran yang ada, tidak membolos atau keluar di saat jam sekolah. Kemudian menyapa guru ketika berpas-pasan. Nah, ini guru kan sebagai orang tua kedua ya. Selain orang tua kita di rumah, jadi kita harus menghormati guru ketika kita bertemu, kita ucapkan sapa atau salam seperti itu. Kemudian mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah. Tidak melakukan kecurangan selama proses belajar, baik seperti mencontek atau mungkin mengganggu pembelajaran dari teman-teman lain atau sebagainya. Soalnya di situ nilai kejujuran. Ketika nilai kejujuran dijunjung tinggi, maka itu yang akan menjadi nilai adik-adik untuk mendapatkan kemampuan yang bisa adik-adik pakai, sesuatu yang murni yang bisa adik-adik dapatkan untuk kemampuan untuk menghadapi dunia luar seperti itu. Kemudian bersikap sopan dan hormat kepada sesama siswa, baik kakak kelas maupun adik kelas. Jadi sesama siswa, baik itu di atas kalian atau mungkin nanti di bawah kalian dari kelas, harus saling menghormati. Tidak boleh saling menjatuhkan, saling mencurangi, dan membangun lingkungan yang positif untuk lingkungan belajar yang lebih baik. Kemudian ini 3 kata kunci penting, sederhana tapi penting, yakni maaf, tolong, dan terima kasih. Maaf ini adalah suatu kata yang penting karena dapat mengajarkan kita untuk melatih keberanian dengan mengakui kesalahan. Memang manusia tidak luput dari kesalahan ya, tapi kita diberikan kesempatan dan harus memperbaiki diri mulai dengan hal kecil, yakni kata maaf. Di situ nanti kita bisa merasakan rasa penyesalan kita terhadap orang yang kita beri kesalahan, baik itu mungkin kepada siswa atau sesama siswa, sesama teman adik-adik maupun guru, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Kemudian tolong. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain. Maka dari itu, biasakan kita untuk mengucapkan kata tolong sebelum minta bantuan orang lain. Nah, baik kepada sesama teman maupun guru, ketika kita bisa baik untuk meminta sesuatu kepada mereka, baik itu ilmu atau baik itu untuk sehari-hari, itu akan memberikan vibe, memberikan hal yang positif ya. Jadi tidak perlu dengan memaksa, dengan baik-baik, itu nanti akan memberikan feedback yang positif buat adik-adik juga. Kemudian terima kasih. Ucapan terima kasih ini tidak hanya untuk mendapatkan sesuatu, namun juga ketika mendapatkan dari orang lain. Nah, simple ya, kadang-kadang kita kalau misalnya dapat bantuan dari orang lain, entah sekecil apapun atau sebesar apapun, jangan lupa adik-adik untuk mengucapkan terima kasih, karena itu nanti akan bisa memperkuat orang lain itu untuk melakukan kebaikan kembali kepada kita suatu hari nanti, seperti itu. Nah, alasan kenapa ketiga kita kata ini harus kita ucapkan sesering mungkin. Nah, ini dapat memperbaiki hubungan dengan orang lain. Kemudian dapat meredam amarah dan egois kita. Kemudian minta tolong, itu dapat membuat orang lain merasa lebih dihargai dan dibutuhkan. Kemudian adalah salah satu cara untuk menjalin interaksi dengan orang lain. Kemudian berterima kasih kepada orang lain membuat orang lain juga merasa dihargai juga. Kemudian memicu orang lain untuk berbuat baik kembali. Jadi memang 3 kata sederhana ini memang bisa membuat kita membangun interaksi, menjalin hubungan yang baik, yang lebih konstruktif, yang akan berguna buat adik-adik juga ke depannya. Hal ini kecil namun penting. Ya, ini manfaat lain juga dari ketiga kata ini. Di sini manfaatnya yakni rasa saling rendah hati itu muncul dan tidak akan merasa ada kesombongan. Karena dengan mengungkapkan kata maaf kita merasa bahwa manusia juga mempunyai banyak salah. Kemudian untuk tolong akan mempunyai rasa saling menghargai dan tidak ada rasa saling diremehkan. Karena dari pihak yang dimintai tolong merasa diremehkan, maka dari itu jika mengatakan kata tolong terlebih dahulu,
pasti tidak akan ada rasa saling sakit hati di antara keduanya. Kemudian terima kasih juga untuk dengan nilai tambahnya itu untuk mempunyai rasa toleransi dan menumbuhkan rasa hubungan silaturahmi. Karena dengan kata terima kasih itu kita dapat membiasakan rasa toleransi yang tinggi terhadap sesama. Jadi untuk memulai sehari-hari yang baik dari hal sekecil apapun, karena dengan memperdulikan hal sekecil apapun di sekitar kita, maka akan terbiasa dengan hal-hal dan masalah yang besar. Nah, di sini melatih bertata krama akan membuat seseorang memiliki kepribadian yang selalu positif dalam masyarakat, dan perlahan sikap ini akan membentuk lingkungan yang dapat membantu atau mendukung kita untuk meraih keberhasilan. Jadi semoga adik-adik dapat ketika masuk di SMKN 2 ini adik-adik sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga adik-adik juga harus lebih berkembang, lebih baik lagi demi apa yang adik-adik inginkan di masa depan, apa yang adik-adik cita-citakan di masa depan, dan mulailah dari hal yang paling kecil. Ya, seperti itu. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.